Qalas. A'lam sunnah al-mansyurah. Qalas. Itu kitabnya yang cantiknya sih kitabnya. Iya, Ya, tapi nggak ada syarahnya juga. Syarahnya nggak ada, Anda cari-cari PDF-nya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Taib. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa usalli wa usallim ala هذا النبي الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. حياكم الله أيها الطالبات. Alhamdulillah, puji syukur untuk Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan pelajaran dan pembahasan kita dengan kitab akidah, dengan mata pelajaran akidah. Taib. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, aina wasalna fid dars, sudah sampai mana pelajaran kita? Aina wasalna fid dars ya talibat? Dari yang sunnah kalau nggak salah tentang Al-Kautsar, Al-Haud. Nah, sudah selesai itu. Tayyib. Kalau begitu kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, biar Ustaz buka kitabnya ya. Di kitab ini halaman 134. Tayyib. Perhatikan kitabnya masing-masing. Tapi kalau ada yang mau bertanya tentang pelajaran sebelum-sebelumnya, silahkan bertanya. Kalau nggak ada, kita mulai. Bismillah. Ma dalilul imani bil jannati wan nar. Ma dalilu al-imani bil jannati wan nar. Apa dalil tentang wajibnya beriman dengan surga dan neraka? Tayyib, sebelum kita baca kitab ini, coba kita kembali ke belakang beberapa saat atau beberapa bulan sebelum masa pandemi. Kita pernah kumpul di masa setelah ujian. Kita berkumpul di qa'ah, di ruangan aula. Di antara pembahasan kita yang kita bahas adalah tentang surga dan neraka. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ada yang ingat atau tidak ada yang ingat? Enggak ada yang ingat? Enggak ada yang ingat? Aduh, ibu-ibu ini udah cepat kali lupanya nih.
Iya, yang di aula. Semoga yang masih ingat cepat dapat jodohnya nih. Allahumma amin. Yang lupa hati-hati. Nanti sahih kelas meeting. Nah, Ustaz cuma ingin bertanya tentang itu. Sekarang kita bahas kembali pembahasan yang sama. Ma dalilul imani bil jannati wan nar? Apa dalil tentang wajibnya beriman dengan surga dan neraka? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 24 dan 25. Qala Allah Ta'ala, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia serta bebatuan. Bahan bakarnya itu dari manusia serta bebatuan. Uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ustaz, kami bukan orang-orang kafir, Ustaz. Kafir di sini kafir umum. Orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala juga termasuk. Bukan hanya orang-orang kafir, maksudnya orang yang tidak beragama Islam. Itu mereka tentu termasuk. Tapi termasuk juga orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk takut terhadap neraka. Untuk takut dari neraka yang mana bahan bakarnya saja dijadikan dari manusia dan bebatuan. Jadi nanti manusia akan dicampakkan ke dalam neraka, maka api neraka tersebut semakin menyala-nyala. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan berikanlah kabar gembira, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini salah satu ayatnya saja yang bercerita tentang surga dan neraka. Tapi Ustadz yakin antunna banyak menghafal ayat-ayat atau hadis-hadis yang bercerita tentang surga dan neraka. Benar atau salah? Tentu banyak. Ayat-ayat yang bercerita tentang surga dan neraka itu sangat banyak. Jadi kalau dikumpulkan di pembahasan kita ini nggak cukup waktunya, ataupun di kitab ini jadi pembahasannya nggak tentang permasalahan lain, hanya tentang surga dan neraka saja jadinya. Dicukupkan dengan satu ayat. Jadi bagi antunna juga Ustadz minta untuk mencari ayat-ayat lainnya dan menulis ayat-ayat yang bercerita tentang surga dan neraka. Wa ghairuha ma la yuhsa. Perhatikan, wa ghairuha ma la yuhsa, dan selain ayat tersebut yang tidak bisa dihitung karena banyaknya. Wa fi sahih min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis yang sahih dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Perhatikan apa doa Nabi, walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'ukal haqq wa liqa'ukal antal haqqu wa wa'duka haqqun wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Bagimulah puji-pujian ya Rabb, Engkau maha benar dan janjimu pasti benar, dan pertemuan denganmu pasti benar, dan perkataanmu pasti benar, dan surga itu pasti benar dan nyata.
wan naru haqqun, neraka juga pasti benar dan nyata. Wan nabiyyuna haqqun, dan para nabi pasti benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pasti benar. Wasa'atu haqqun, dan kiamat itu pasti benar, pasti nyata, pasti ada, pasti akan terjadi. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang menggambarkan bahwa surga dan neraka itu pasti nyata, pasti benar, akan datang, bukan akan datang, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang dan ada. Maka hendaklah manusia takut kepada neraka yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk hamba-hambanya yang mengingkarinya, yang kufur terhadap nikmat-nikmatnya, serta yang tidak mau beriman kepadanya. Dan berbahagialah bagi mereka-mereka yang menghabiskan usianya untuk beriman dan beramal saleh semasa hidupnya. Naam. Jadi jelas dalilnya sudah kita sebutkan. Karena kita perlu membiasakan diri, kita perlu membina diri kita dengan dalil-dalil. Makanya kitab yang digunakan kitab ini, kitab yang digunakan untuk pelajaran akidah, kitab Al-A'lamul Mansyurah. Karena sudah jelas pertanyaan, di bawahnya dalil langsung. Jadi enggak banyak cerita. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajahu wa fi riwayatin min abwabil jannati tsamaniyah ayyuha sya'a. Nabi SAW bersabda tentang dalil adanya surga dan neraka, tentang wajibnya seseorang beriman dengan adanya surga dan neraka. Salah satunya ini, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan Nabi Isa merupakan hamba dan utusannya, serta kalimatnya yang dia lemparkan kepada ibunda Maryam dan ruh darinya, wal jannatu haqqun, dan dia beriman bersaksi bahwasanya surga itu hak, wan nar haqqun, dan neraka juga hak, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga terhadap apa yang telah ia perbuat di dunia ini. Di dalam riwayat lain, Allah akan masukkan ia ke dalam dari pintu-pintu surga yang 8 dari mana yang dia inginkan. Perhatikan, beriman terhadap adanya surga dan neraka bukan hanya percaya dan yakin, serta bukan hanya sekedar dengan jawaban iya saya percaya adanya surga dan neraka. Tidak, bukan hanya sekedar di lisan saja, namun beriman dengan adanya surga dan neraka itu dibarengi dengan keyakinan hati dan digambarkan langsung oleh amal perbuatan seseorang. Itulah yang dimaksudkan dengan beriman dengan surga, dengan adanya surga dan neraka. Beramal maksudnya apa, Ustaz? Dia senantiasa kalau dia beriman terhadap adanya surga dan neraka, dia akan beramal untuk bisa masuk ke dalam surga, dan dia berusaha untuk jauh dari neraka Allah Azza wa Jal.
Nah, itulah makna dari beriman terhadap adanya surga dan neraka. Maka di sini akan kita jelaskan lebih rinci lagi. Perhatikan soal berikutnya, ma ma'nal iman bil jannati wan nar. Apa maknanya beriman dengan surga dan neraka? Jawabannya, maknahu at-tasdiqul jazimu biwujudihima. Pertama, ini makna pertamanya. Wa annahuma makhluqatani al-an. Ini yang kedua, wa annahuma baqiyatani bi ibqa'illahi lahuma la tafnayani abadan. Wa yadkhulu fi dzalika kullu mahtawat alaihi hadhihi min na'imin wa tilka minal adzab. Makna beriman dengan surga dan neraka itu apa? Taib, siapa yang bisa menjawab? Kalau ada pertanyaan ini dari salah seorang yang datang kepada antunna nanti di kemudian hari, maka jawab seperti yang ada di kitab ini. Maknanya adalah meyakini dengan kuat, dengan pasti, tanpa ada keraguan-raguan dengan adanya surga dan neraka tersebut. Gak ragu sedikit pun bahwa surga dan neraka itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dan bahwasanya surga dan neraka sudah ada dan sudah diciptakan sekarang ini. Dan yang ketiga, bahwasanya surga dan neraka itu abadi dan Allah yang menjadikannya kekal, tidak akan binasa selama-lamanya. Jadi surga dan neraka itu selama-lamanya abadi. Jadi orang yang masuk ke surga, maka dia abadi di dalam kesengsaraan. Orang yang masuk ke dalam neraka, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia selama-lamanya. Bahkan tidur pun tidak ada di dalam surga. Loh, tidur kenapa? Kan enak, Ustadz. Di surga lebih banyak yang enak-enak ketimbang tidur. Tidur itu sebenarnya karena tubuh kita butuh tidur, butuh istirahat, makanya ada tidur. Kalau di surga nanti nggak ada yang namanya capek. Bagaimana tidur capek aja tidak? Coba antun tidur nggak capek, pasti nggak ada. Kalau coba antun nggak capek, mungkin nggak tidur. Apalagi biasanya wanita nih, kalau ada yang seru-seru dia nggak mau tidur tuh. Kalau bisa dia begadang. Apalagi yang namanya nonton drakor. Saya atau enggak Taliban? Saya atau enggak? La sahih. Serius ini. Oke lah kalau drakor la sahih Ustaz. Tapi kalau anime, kan Ustaz tahu kemarin pada wibu semua ini di sini. Nah, ini baru sahih Ustaz. Tayyib. Kalau enggak sahih, alhamdulillah. Tapi biasanya kebanyakan wanita itu rela dia begadang, enggak tidur dia karena lagi seru nih nonton film drakornya. Na'udzubillah. Coba ada akhwat lagi seru nih baca Al-Qur'annya, dia enggak tidur nih, baru mumtaz, calon istri. Calon istri yang baik. Naam. Jadi seperti itu. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya tidak ada rasa capek di surga. Tidak ada rasa letih di dalam surga. Seluruhnya kesenangan. Coba bayangkan enaknya. Selama-lamanya kita bahagia, nggak ada yang namanya sengsara.
Apalagi yang namanya hukum rimba di surga nggak ada. Oh, yang pertama masuk surga dia lebih berkuasa, nggak ada seperti itu di surga. Seluruhnya kebahagiaan. Makanya kalau memang mau istirahat yang sebenar-benar istirahat itu di surga. Maksud istirahat ini apa? Istirahat dari segala letihnya kehidupan, dari capeknya kehidupan, lelahnya berjuang, dari melawan musibah dan cobaan. Enggak masalah, di dunia kita harus seperti itu, lelah letih menahan segala cobaan dan ujian, bersabar atas maksiat. Jadi ini bukan nasihat untuk antuna saja, ini untuk diri Ustadz juga sama. Enggak masalah di dunia kita letih, lelah menahan berbagai macam cobaan dan ujian, bersabar terhadap takdir-takdir Allah. Karena apa? Karena kita mengharapkan istirahat yang hakiki di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan beriman terhadap surga dan neraka juga masuk ke dalamnya segala apa-apa yang mencakup di dalamnya kenikmatan-kenikmatan. Kita imani seluruhnya bahwasanya di surga ada kenikmatan ini seperti salah satunya tidak ada lelah. Ini kita imani seluruhnya, masuk ke dalam iman kita kepada surga. Dan juga masuk di dalam keimanan kita terhadap neraka. Di dalamnya iman kita terhadap segala azab-azab yang ada di dalam neraka, bahwasanya di neraka nanti orang akan diinjak-injak oleh hewan yang tidak mau dia zakatkan. Kalau dia punya ternak hewan misalnya, itu ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa penduduk neraka nanti hewannya akan dibuat berkali-kali lebih besar daripada di dunia. Lalu hewan tersebut akan injak-injak tuh orang. Karena apa? Dia tidak keluarkan zakatnya, zakat hewan ternak yang dia miliki. Orang yang punya perhiasan tidak mau mengeluarkan zakatnya nanti akan digosokkan di badannya perhiasan-perhiasan itu. Dan banyak lagi gambaran-gambaran tentang azab-azab yang ada di neraka. Ya, yang mana diantaranya makanan mereka dari pohon zakum yang duri. Coba bayangkan gimana makan duri, nggak mungkin. Tapi penduduk neraka akan terpaksa memakannya karena tidak ada makanan lain. Dan juga mereka akan minum dari nanah. Sama halnya mereka terpaksa untuk meminum karena tidak ada cairan lain. Depan, belakang, atas, bawah semuanya api. Na'udzubillah. Setiap kali kulit mereka sudah gosong, sudah hangus, dibuat lagi kulit yang baru untuk mereka, dan mereka merasakan pedih yang sama seperti yang pertama. Seperti itu berulang-ulang. Dan mereka nggak ada yang namanya udah kebal Ustadz karena udah berkali-kali. Enggak. Biasanya kalau di dunia ini kita sudah merasakannya berkali-kali, seakan-akan kita nggak merasa apa-apa lagi. Udah kebal, udah mati rasa, ibaratnya udah mati rasa. Jadi kalau dilakukan berulang-ulang di tempat yang sama itu enggak ada rasa sakitnya lagi, enggak. Di akhirat berbeda, di neraka berbeda. Rasa yang pertama dirasakan, yang kedua juga sama rasanya, yang ketiga juga sama, enggak ada yang namanya mati rasa. Seperti itulah Allah jadikan azab bagi mereka penduduk neraka, waliyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari neraka-neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya yang kita damba-dambakan di dunia ini. Naam. Sampai di sini jelas. Sampai di sini jelas kagak? Tayyib. Wadih ya. Alhamdulillah kalau wadih. Wadih, alhamdulillah. Tayyib. Kalau begitu
kita cukupkan saja sampai di sini. Semoga semoga ini bisa menambah ilmu kita, dan Allah jadikan ini ilmu yang bermanfaat. Juga Allah jadikan ini sebagai peningkatan untuk keimanan kita, agar kita semakin semangat belajar. Naam, semakin semangat belajar dan beramal saleh. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.